pergok saksi Mang S dan supir angkot ketika memarkirkan mobil sekitar jam 6.30 pagi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, bahkan mobil Alphard itu bisa menabrak angkot yang ditumpangi Mang S kalau supir angkot tidak mengerem mendadak. Berdasarkan keterangan yang beredar dan yang disiarkan oleh channel Anjas di Thailand bahwa supirnya yang diduga pembunuh itu berambut pirang bergaya K-pop. Si terduga pembunuh ini kesiangan setelah melakukan pembunuhan, tapi tidak meninggalkan jejak atau bukti-bukti yang kuat untuk menangkapnya. Bisa jadi pembunuh ini orang bayaran, atau orang yang biasa membunuh karena begitu profesional hingga menyulitkan polisi untuk menangkapnya. Bayangkan meski menghabisi 2 nyawa pembunuh ini masih bisa menghilangkan bukti di TKP. Hanya ada 2 kemungkinan terkait pembunuh. 1, disuruh oleh orang yang kedua pembunuh itu sendiri yang punya masalah dengan korban. Tapi sepertinya naluri penyidik memilih kemungkinan pertama, yakni disuruh orang dekat dengan korban. Itulah sebabnya orang-orang dekat yang dicurigai dijadikan saksi kunci, seperti Yosep ayah korban dan suami korban, Yoris kakak korban, dan Danu sepupu korban, yang menjadi pertanyaan dalam pikiran admin, bagaimana bisa menjerat saksi-saksi ini sebagai dalam pembunuhan, jika pembunuh itu sendiri belum ketangkap, yang kedua saksi-saksi ini tidak memiliki bukti kuat telah membunuh korban. Teman-teman saksi pembunuhan yang masih satu keluarga ini mempertontonkan perpecahan hingga menjadi 2 kubu yang saling curiga dan tuding, bahkan terkesan ingin saling mengorbankan jadi tersangka, dan satu sisi ingin menyelamatkan diri. Perseteruan antar saksi ini, seperti sinetron dari keluarga yang penuh dengan permasalahan, hingga mempertajam polisi, lebih yakin bahwa dalam pembunuhan dari keluarga dekat. Bisa saja menjerat saksi dengan bukti DNA sidik jari dan noda darah yang tertinggal di TKP, tapi hal itu bisa dipatahkan oleh 3 orang saksi yang melihat terduga pelaku berambut pirang, kecuali DNA dan sidik jari itu ada di tubuh korban atau di papan pembilasan cucian yang diduga dipakai alat untuk membunuh, maka tidak ada hal yang bisa membatalkan. Dalam kasus ini jangan hanya mengandalkan kecurigaan tapi diperlukan analisis yang dalam, jika boleh diukur dengan nilai, tiap saksi yang dicurigai dianalisis memiliki skor yang sama, baik dari dugaan motif maupun logika, dan itu bisa sama pula peluangnya dengan saksi lain di luar 3 saksi. Kasus Subang ini perlu penelusuran ulang 3 bulan ke belakang, untuk mengetahui jejak digital saksi hingga terjadi kasus pembunuhan. Daripada berlarut-larut tidak terungkap, benar kata mantan Kapolda Jabar yakni Irjen Purnawirawan Anton Carlyan yang dikutip dari Des Jabar bahwa perlu dibuat tim semacam independen dari berbagai kalangan untuk menyerap informasi.